Akhirnya, beberapa hari yang lalu sudah dikonfirmasi kalau Space Godzilla secara resmi telah dilisensikan kepada Legendary untuk digunakan di film Monsterverse dan akan muncul sebagai penjahat utama di dalam film Godzilla x Kong Supernova. Ini sekaligus menjawab semua pertanyaan para fans mengenai siapakah musuh yang akan dihadapi oleh Godzilla. Dan lagi-lagi, semuanya itu hanyalah masalah waktu sebelum Legendary berhasil mendapatkan lisensi tersebut dari Toho. Kabar ini awalnya ditemukan di dalam laporan pengajuan di situs web resmi Writer Guild of America dengan judul sementara yaitu Zeus, yang merupakan nama rahasia untuk Supernova, yang mana di dalam kredit tersebut disebutkan bahwa materi sumbernya berasal dari Godzilla dan Space Godzilla. Hingga saat ini belum ada detail yang lain yang tersedia tentang bagaimana dan kapan Space Godzilla itu akan muncul di dalam franchise ini. Namun yang pasti hal itu setidaknya bisa membawa kabar bahagia bagi para fans yang memang sudah lama menantikan musuh yang super kuat. Referensi Space Godzilla secara khusus terhubung dan diambil dari film Toho tahun 1994 yang berjudul Godzilla vs Space Godzilla, di mana tokoh utama Godzilla harus menghadapi musuh yang tampak familiar, yaitu klon dirinya sendiri yang diciptakan dari partikel Godzilla di luar angkasa. Hingga saat ini, klon Godzilla di film Supernova hanya menjadi poin plot utamanya, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Supernova akan mengambil inspirasi dari film Toho tahun 1994 itu, tapi tidak secara keseluruhan. Karena basic cerita Monsterverse di era modern tidak pernah bersinggungan dengan luar angkasa seperti di film klasiknya. Makanya seperti yang sudah pernah kita teorikan, semuanya itu pastinya berasal dari bumi, atau tepatnya dari Hollow Earth. Atau mungkin aja ceritanya nanti akan bersinggungan dengan zaman dahulu, ketika makhluk purba pernah bertemu dengan spesies luar angkasa. Nggak ada yang tahu kayak gimana nanti inti ceritanya, dan juga konflik yang terjadi. Tapi sejauh ini ada dua teori menarik yang sebenarnya juga udah pernah kita bahas. Namun di sini gue pengen ngebahas lagi karena seru aja gitu cuy. Yang pertama, Space Godzilla adalah Zeus Lahalava yang telah menghilang. Gambar-gambar ini adalah konsep yang tadinya tidak jadi digunakan untuk film Godzilla vs Kong, yang mana di gambar tersebut menampilkan mural yang tampaknya menggambarkan perang Titan yang terjadi di kedua sisi antara Godzilla dan Kong yang saling bertarung melawan sosok Godzilla bersayap yang terbang di udara. Space Godzilla bisa aja memiliki sayap, tetapi bisa aja tidak memiliki sayap. Namun satu hal yang pasti, dia bisa terbang. Hal ini diperkuat oleh novelisasi Godzilla vs Kong yang memberikan lebih banyak detail tentang latar belakang perang Titan daripada yang ada di filmnya. Spesies Godzilla ini dikenal oleh suku Iwi sebagai Zeus Lahalava, seekor makhluk yang memakan sebuah bintang, yang kemudian menjadi jahat dan menjadi musuh para Kong. Skenario yang paling menarik bahwa makhluk yang dimaksud adalah Godzilla itu sendiri. Tapi teori itu perlahan tersingkirkan setelah sosok Space Godzilla diungkapkan baru-baru ini. Jika teori Space Godzilla adalah Zeus Lahalava itu benar, ada beberapa pertanyaan yang masih menjadi misteri, yaitu kenapa dia menghilang, dan kemana dia pergi, apakah pergi keluar angkasa, dan kenapa dia kembali lagi ke bumi, apakah ingin menjemput Godzilla, atau apakah Godzilla adalah anaknya. Karena sejauh yang kita ketahui di film klasiknya, putra Godzilla adalah salah satu bagian paling ikonik di dalam film tersebut. Ceritanya memang tidak akan dibuat mirip, tapi jika itu benar, pastinya ada alasan bagi Space Godzilla untuk meninggalkan Godzilla di bumi selama berabad-abad. Nah, teori yang kedua adalah Space Godzilla sebenarnya sudah ada di Hollow Earth sejak dahulu kala. Kerangka cerita asal-usul Space Godzilla sudah ditawarkan oleh Monsterverse di series Monarch Legacy of Monsters season yang pertama, di mana di series tersebut telah ditemukan sebuah energi mirip lubang hitam luar angkasa di salah satu celah yang ada di Hollow Earth, yang mana di film klasiknya, konsep lubang hitam merupakan penyebab terciptanya Space Godzilla.
Hal itu kemudian membuka kemungkinan bahwa bisa aja ada anggota spesies Godzilla yang bermutasi akibat energi tersebut ribuan tahun yang lalu dan kemudian menjadi Space Godzilla. Seperti layaknya Scar King, dia kemudian telah berdiam di suatu lokasi di kedalaman bumi berongga. Atau mungkin setelah bermutasi, Godzilla melarikan diri keluar angkasa, sehingga dari sana dia bisa mendapatkan namanya sebagai Space Godzilla. Tapi di luar teori itu, gue masih berharap ada sedikit perbaikan dari segi plot ceritanya. Apalagi musuh yang kali ini bukanlah kaleng-kaleng. Karena itu, butuh sebuah pendalaman cerita yang sangat bagus. Gimana menurut kalian mengenai kabar tentang Space Godzilla ini? Komen di bawah ya. Kalau gitu sekian dulu untuk pembahasan singkat hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.